Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah zat yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Kita bisa hadir, bisa duduk di subuh yang penuh berkah ini, semuanya dengan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada anjuran dari Al-Quran, anjuran dari Allah dan Rasulnya kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak sekali kita jumpai dalam Quran bagaimana Allah selalu menganjurkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan salah satu rukun khutbah itu, baik khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah nikah, semua khutbah ialah berwasiat kepada takwa. Usikum wa nafsiya bittaqwallah. Agar khatib selalu mengingatkan untuk mengajak para jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang paling prinsip ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, sesungguhnya, dan janganlah engkau meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini juga panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah tiap diri masing-masing kamu melihat ke dalam dirimu apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat semuanya anjuran-anjuran untuk kita bertakwa. Karena hakikat dari beragama itu ialah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
Sehingga para ulama menyimpulkan orang yang sudah dimampukan oleh Allah melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Banyak lagi ayat yang lain. Jamaah rahimakumullah, para ulama mencoba memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita. Apa yang menjadi indikator atau bahasa kita, apa yang menjadi tolak ukur? Apa ukuran bahwa seseorang itu takwanya meningkat dalam dirinya? Ketakwaannya itu selalu bertambah, meningkat terus. Setiap hari, setiap saat terus meningkat. Karena memang al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman yang kita miliki, takwa yang kita miliki itu kadang-kadang dia naik dan kadang-kadang turun. Nah, kita ingin mempertahankan keimanan, ketakwaan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, tolak ukur itu kata para ulama, ya, yang pertama al-khawfi minal jalil. Jadi tolak ukur seseorang itu benar-benar meningkat ketakwaannya ialah al-khawfi minal jalil. Ada rasa khauf, dia memiliki rasa takut kepada zat yang maha jalil, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu maha segala-galanya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha mencatat setiap gerak-gerik manusia. Jadi dia memiliki rasa takut. Makanya orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, apa buktinya? Dia takut meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya waktu sholat sudah masuk tapi kita belum menunaikannya, rasa apa yang ada di hati kita? Rasa al-khauf. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa tidak enak, rasa galau di hati kita. Kenapa? Saya belum sholat zuhur ini, padahal waktu sudah masuk. Tapi orang yang tidak ada rasa khauf ini, sudah 2:30 masih berleha-leha juga dia, padahal mereka belum sholat zuhur. Ini rasanya dihilangkan Allah rasa khauf itu dalam dirinya. Dan kalau itu sudah hilang, tak ada lagi takwaan dalam diri seseorang. Itu yang pertama, Pak. Dan kalau kita berbicara dengan hati kecil kita, tak ada orang yang tidak gelisah kalau dia belum menjalankan perintah Allah. Gelisah hatinya, tidak senang dia. Baru senang kalau dia sudah sholat zuhur, baru hatinya senang. Itu. Yang kedua, dia merasa khauf, merasa takut kepada Allah kalau melakukan apa saja bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah terhadap dia. Takut dia buat dosa, takut bermaksiat, bukan main takutnya. Menzolimi saudaranya, takutnya bukan main. Kenapa? Karena nanti akan diadili, akan dicatat, akan disidang di hadapan Allah. Dan persidangan itu bukan persidangan yang kecil, tapi persidangan yang begitu dahsyat. Tidak bisa beranjak tapak kaki seorang anak Adam sebelum dipertanggungjawabkan umur yang dia habiskan untuk apa, masa muda untuk apa digunakan, harta yang dia miliki dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya dia sangat takut melanggar aturan-aturan Allah. Tapi orang yang tidak ada nilai-nilai takwa dalam dirinya, hantam kromo aja dia tuh, Pak. H3S kata orang sekarang. Halal haram hantam saja.
H3T, halal haram hantam terus. Mau maksiat mau apa enggak peduli dia. Kenapa? Al khauf minal jalil itu tidak ada lagi dalam diri dia. Jadi ini kajian tauhid, kajian hati yang perlu kita benahi. Masih ada enggak itu nih? Nah, mudah-mudahan masih ada. Tapi saya yakin kita yang sudah rajin istiqomah salat subuh, istiqomah dengan ibadah, istiqomah menjadi ahli masjid, insya Allah itu ada dalam diri kita. Yang kedua, apa indikator seseorang itu meningkat takwanya kepada Allah? Al-amalu bitanzil. Meningkat selalu amalnya kepada Allah. Meningkat ibadahnya, meningkat amal solehnya, istiqomah dia kebaikannya. Makanya kata Imam Ali, al-istiqomatu fit ta'ah. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah itu ialah orang-orang yang selalu istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat terus. Terus dipertahankan dia. Salat jamaahnya dipertahankan. Salat di awal waktu diistiqomahkan. Salat di masjid selalu dia upayakan. Kenapa? Karena dia ingin terus meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Jangan hanya tekun beribadah pada saat Ramadan saja. Lepas Ramadan berakhir pula ketaatannya, berakhir pula keistiqomahannya. Ini berarti tidak berhasil. Yang berhasil itu takwanya apa? Terus meningkat, terus meningkat. Salatnya diupayakan bagaimana salat saya ini betul-betul bisa khusyuk. Diupayakan bagaimana rawatib saya tidak pernah terputus. Bagaimana salat malam saya, tahajud, witir saya tidak pernah satu malam pun dari perjalanan malam-malam yang indah itu kita tinggalkan. Bagaimana saya dengan Quran tetap akrab. Walaupun Quran itu bisu, tapi dia nanti akan bicara di hadapan Allah. Ya Allah, jangan engkau ganggu hamba ini, karena dia seistiqomah selalu menjagaku dulu selama dia hidup. Itulah yang maksudnya Al-Quran itu menjadi syafaat dan pembela kita di akhirat. Ini terus ditingkatkan. Sedekahnya diupayakan. Jadi intinya apa? Al-amalu bitanzil. Selalu meningkat, bertambah amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indikator yang kedua bahwa orang itu meningkat takwanya kepada Allah. Yang ketiga, apa yang menjadi tolak ukur dari ketakwaan kita? Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan ketentuan Allah. Ridha dengan yang sedikit. Kita sudah terlatih, Pak. Memang keinginan besar. Nampak apa saja mau rasanya dibeli. Tapi kalau sudah dimakan, hanya beberapa teguk air, beberapa suap makanan, itu sudah kenyang. Tidak ada lagi keinginan itu. Jadi hawa nafsu besar itu tidak ada sebenarnya. Kita ridho. Makanya orang-orang yang takwa itu al-qanaah ilallah. Dia selalu ridho, qanaah. Ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan pemberian Allah. Ridho dengan apa saja yang ditetapkan Allah untuknya. Kalau seandainya kita ditentukan Allah sakit, jadilah kita mentauladani Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin tak ada penyakit yang lebih dahsyat dari penyakit Nabi Ayub. Kenapa? Maaf, hanya hati dan lidah saja yang tidak busuk oleh penyakit. Karena itu untuk berzikir dan mengingat Allah. Selain sudah habis semua. Gak ada kita yang seperti itu. Tetap ridho. Makanya ridho dalam taat itu disembunyikan Allah bagi seorang hamba. Dia tak gelisah menghadapi hidup ini. Tak terlalu berangan-angan yang berlebihan. Inilah orang yang ar-ridha bil qalil. Ridha dengan pemberian Allah.
ridho dengan yang sedikit, tapi dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang atau tolak ukur yang ketiga dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata para ulama, al-isti'dad li yaumir rahil. Ini yang paling pokok. Dia selalu mengutamakan membuat persiapan untuk hari akhiratnya. Ini dia tidak main-main. Karena dia yakin walal akhiratu khairu laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itulah yang lebih baik. Kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Kalau dunia ini beginilah Pak. Tak lama juga. Akhirat yang jauh lebih panjang. Karena keyakinan itu dia buat persiapan. Tentu persiapan yang sangat matang untuk kembali ke akhirat. Nah, kita kan baru saja nih pulang kampung, mudik. Betul. Tapi ada mudik yang hakiki, Pak. Bapak Ibu jamaah, ada mudik yang betul-betul tidak bisa kita hindarkan. Kalau mudik pulang kampung ini ada duit boleh mudik, tak ada duit tak mudik pun tidak apa-apa. Telepon aja lah orang kampung, orang tua ya. Kenapa? Ya lagi rezeki lagi tidak beruntung gitu. Nah, boleh. Tapi kalau pulang ke akhirat tak ada cerita. Wajib. Nah, itulah mudik yang sesungguhnya. Itulah pulang kampung yang sebenarnya. Pulang ke akhirat. Dia buat persiapan dengan baik. Amal yang dia buat, sedekahnya dia buat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kita ini akan hancur. Tapi apa yang kita buat untuk Allah, itulah yang kekal abadi, yang nanti akan kita terima balasannya di hadapan Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan 4 hal ini menjadi sebuah kajian penting untuk diri kita, untuk hati dan qalbu kita, bahwa tolak ukur dan indikator orang yang bertakwa itu yang pertama, al-khawfu minal jalil. Dia memiliki rasa takut kepada Allah yang maha mencatat, maha mengawasi, maha melihat. Makanya ma'ayunallah, dia merasakan Allah hadir dalam dirinya. Yang kedua, al-amalu bitanzil, meningkat amalnya kepada Allah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang ditetapkan Allah walaupun itu kecil. Terakhir, al-isti'dad di yaumir rahil, dia buat persiapan yang baik untuk kembali ke akhirat. Makanya kenapa ngantuk-ngantuk subuh-subuh sudah hadir ke masjid, persiapan untuk kembali ke kampung yang asli kita. Mudah-mudahan wasiat dan tausiah yang singkat untuk ketakwaan ini akan menjadi penebal iman kita, meningkatkan takwa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada hati kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin fil waqtil wahid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.